teman-teman. Halo, Iya, Ya, ya, Mas. silakan dimulai, ya. Mas Raden. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah dan juga di pertemuan yang sekarang kita mulai dengan membaca surat An-Nas bareng-bareng. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Oke, Ustadz, langsung dimulai aja ya untuk paparan pada malam hari ini. Untuk materi yang dibawakan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 6 pada mata kuliah Ekonomi Islam kali ini, itu bertemakan konsep konsumsi dalam ekonomi Islam. Di sini kelompok kami terdiri dari Kak Aliska, Kak Prita, Kak Judit, dan juga saya, Raden Bagas. Oke, Kak Judit boleh di next. Oke, teman-teman. Yang pertama itu ada definisi dulu ya, definisi konsumsi dalam Islam. Konsumsi dalam ekonomi Islam didasarkan pada prinsip keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan juga moralitas. Terdapat tiga prinsip dasar konsumsi yang digariskan oleh Islam, yaitu konsumsi barang halal, konsumsi barang suci dan juga bersih, dan tidak berlebihan. Konsumsi dalam Islam diartikan sebagai penggunaan terhadap komoditas yang baik dan jauh dari sesuatu yang diharamkan, serta memotivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas konsumsi harus sesuai dengan prinsip konsumsi itu sendiri. Oke. Selanjutnya ada ayat tentang konsumsi dikutip dari surat Al-Baqarah pada ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaiton. Sungguh, syaiton itu musuh yang nyata bagimu. Selanjutnya, itu ada ekonomi Islam dan juga ekonomi Islam dan konvensional. Yang pertama, ekonomi Boleh Islam. saya lanjutin ke Baskara? Oh iya, Ya. oke oke silakan Baik. Kak. Oke, terima kasih sebelumnya. Jadi di slide selanjutnya di sini kita membahas tentang ekonomi Islam dan konvensional. Di sini ada dua pengertian ya. Yang pertama, ekonomi Islam itu adalah kepuasan dalam ekonomi Islam dengan maslahah dengan pengertian terpenuhnya kebutuhan baik bersifat fisik maupun spiritual. Lalu yang kedua ada ekonomi konvensional, yaitu kepuasan dalam terminologi konvensional dimaknai dengan terpenuhnya kebutuhan-kebutuhan fisik. Lalu selanjutnya di sini ada perbedaan utility dan masalah ya. Di sini masalah perbedaan itu ada mulai dari maslahah. Maslahah itu yang pertama ada maslahah individu relatif konsisten dengan maslahah sosial. Yang kedua, maslahah memiliki konsep pemikiran terukur dan dapat dipertimbangkan sehingga lebih mudah dibuatkan prioritas dalam pemenuhannya. Lalu yang ketiga, dengan menggunakan konsep maslahah kita bisa membedakan kepentingan konsumsi antara satu orang dengan orang lainnya. Lalu untuk utilitas sendiri, itu yang pertama ada utilitas individu mungkin saja tidak berpengaruh terhadap utilitas sosial. Lalu yang kedua, dalam mengukur tingkat utilitas, tidak akan mudah barang yang satu dengan yang lainnya, meski mengonsumsi barang ekonomi yang sama dalam segi kualitas dan kuantitasnya.
Lalu yang terakhir, dalam konsep utility tidak dapat dibedakan. Lalu selanjutnya boleh dilanjutkan dengan Kaliska. Ya, terima kasih Judith. Selanjutnya untuk kebutuhan dan keinginan. Dalam ekonomi konvensional, kebutuhan dan keinginan merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan, di mana setiap individu mempunyai suatu kebutuhan yang akan diterjemahkan oleh keinginan mereka. Dalam ekonomi konvensional, konsumsi ditentukan oleh keinginan want dan keinginan ditentukan oleh utility. Sedangkan dalam ekonomi Islam, konsumsi ditentukan oleh kebutuhan need dan kebutuhan ditentukan. Next. Ya, selanjutnya untuk tujuan konsumsi sesuai dengan Islam, pertama di sini dari Sidik 1979 menyatakan bahwa tujuan aktivitas ekonomi yang sempurna menurut Islam antara lain memenuhi kebutuhan hidup seseorang, yang kedua memenuhi kebutuhan keluarga, ketiga memenuhi kebutuhan jangka panjang, yang keempat menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggal, dan memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Prita, silakan. Terima kasih, Kaliska. Selanjutnya ada norma etika dalam konsumsi. Yang pertama ini ada seimbang dalam konsumsi, tertera pada Quran Surat Al-Isra ayat 29. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu membuka tanganmu, karena nanti kamu akan duduk terhina dan dalam kekurangan. Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan dalam konsumsi dan pengeluaran, serta menghindari sikap boros maupun kikir. Selanjutnya ada membelanjakan harta pada bentuk yang dihalalkan dengan cara yang baik, terdapat pada Quran Surat Al-Maidah ayat 88. Dan makanlah dari rezeki yang halal dan baik yang telah Allah berikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Ayat ini menekankan pentingnya mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, serta menunjukkan hubungan antara konsumsi dan ketakwaan kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada larangan bersikap israf, royal atau tabasir, sia-sia, tertera pada Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadah atau mengerjakan sembahyang, dan makanlah serta minumlah, dan janganlah pula kamu melampaui. Sesungguhnya Allah tidak suka akan orang yang melampaui batas. Ayat ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam konsumsi dan perilaku, serta menghindari sikap berlebih dalam konsumsi. Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas dalam konsumsi dan perilaku mereka. Next. Selanjutnya itu kesimpulannya, di mana konsumsi merupakan bagian aktivitas ekonomi yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Konsumsi adalah fitrah manusia untuk mempertahankan hidupnya. Jika manusia masih berada dalam fitrah yang suci, maka manusia sadar bahwa konsumsi memiliki keterbatasan baik dari segi kemampuan harta maupun apa yang akan dikonsumsi berdasarkan kebutuhannya. Teori konsumsi Islam membatasi konsumsi berdasar pada konsep harta dan berbagai jenis konsumsi sesuai dengan prinsip syariah Islam demi keberlangsungan dan kesejahteraan manusia itu sendiri. Dalam Islam, aktivitas konsumsi telah diatur dalam bingkai syariah sehingga dapat menuntun seorang muslim agar tidak terjerumus dalam keharaman dan apa yang dikonsumsinya menjadi berkah. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mungkin langsung ke sesi pertanyaan ya, Pak Ustadz. Ya, monggo silakan bagi teman-teman Boleh bertanya? ya silakan kita diskusi ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya teman-teman atau berdiskusi, slide yang terakhir itu yang apa, ada kata israf ya? Bisa dilihat di slide terakhir yang israf ya. Nah, itu kan di situ sebelumnya. Ya, ini yang israf ini dalam kurung royal. Apakah ada arti atau kata lain dari pengertian israf ini? Soalnya kalau saya biasa misalnya mendengar ini atau di yang berlaku umum gitu, biasanya royal ini konotasinya positif ya. Jadi artinya misalnya sebagai pimpinan, oh dia royal kepada anak buah, sering traktir atau apa.
karena selalu dibandingkan royal itu dengan yang negatif atau ya pelit misalnya. Bandingan royal biasanya biasanya pelit. Nah, kalau di sini larangan bersikap dalam kurung royal ini maksudnya israf ini apakah ada arti lain selain royal gitu. Itu aja sih kalau yang saya bingung. Terima kasih, Ustaz. Baik. Cek, cek. Ya, silakan. Oh, Mana suara? Ini tapi cek enggak. sound dulu ya. Ya cek dulu. Tahu di menit tiba-tiba saya bingung, Pak. Saya pikir pada bubar. Iya, iya, iya. Aduh, kira udah malam Jumatan duluan. Silakan, silakan. Boleh bantu jawab kali ya? Monggo, silakan ditanggapi. Apa mau ditampung dulu, Pak, pertanyaannya? Apa boleh jawab? Ya, boleh jawab. Sambil menampung, jawab juga nggak apa-apa. Oke, kalau dari yang saya baca lagi ya, makna Isrof sendiri, di sini kan dia royal ya. Kalau saya cari lagi, itu dia dalam garis besar itu maknanya itu melampaui batas atau berlebihan. Mungkin itu digunakan dalam hal yang berkaitan dengan makanan, minuman, infak, dan juga membunuh gitu. Tapi kalau dalam konotasi positif, saya eh, belum pernah eh, dengar dan ketemu juga. Mungkin boleh ditambah sama Pak Adi Mas saya. Eh, Diambil apa sih namanya, bersikap israf dalam konotasi positifnya tuh dari mana, karena dicari tahu juga itu maknanya hampir sama sih Pak, royal, berlebihan atau terlalu melampaui batas, kayak gitu. Terima kasih, mungkin boleh didiskusikan atau ditambahin lagi dengan sama teman-teman yang lain. Mungkin loyalitas kali ya, bukan royal. Ya, mungkin makna royal itu kan memang Yang eh, memang artinya memang ini ya, konotasi berlebihan, Pak. royal itu artinya mudah ya mengeluarkan barang, benda atau memberikan sesuatu kayak gitu ya. Atau mungkin bisa juga diartikan royal itu kalau bahasa Padangnya royal itu ya boros gitu ya. Kamu royal banget sih gitu menjadi seorang istri gitu ya. Kalau di Padang suami gituin Boros. istri berarti itu tandanya istrinya boros gitu. Jadi Iya, artinya Pak. israf tadi itu artinya secara eh, definitif lain itu royal memang. Ya, beda halnya ketika ditafsirkan sebagai dia pimpinan tadi gitu ya atau atasan yang sangat royal kepada bawahannya gitu. Itu juga berarti kan apa pimpinan atau pimpinan atasan yang suka juga terakhir mungkin atau mudah memberikan atau bahkan juga ada juga kalau saya lihat itu eh, yang sangat ini ya apa ya yang sangat
di ambang batas juga sih sebenarnya gitu ya. Apa aja gitu dibelikan misalnya ke apa namanya, ke barang atau ke sesuatu atau ke makanan gitu ya yang diperuntukkan untuk anak buahnya atau karyawannya. Itu juga royal artinya gitu. Jadi Ya, ya. royal ini konotasinya dilihat dari perspektif yang tadi itu memang bisa diartikan sama dengan israf atau berlebih-lebihan, atau bahkan yang lebih ekstrimnya adalah bahasanya kemarin tuh saya bilang adalah mubazir ya, mubazir. Misalnya gini, saya tuh kan sering juga ya diajak makan misalnya ke restoran, dan itu oleh orang yang punya duit lah, bisa dikatakan pimpinan juga. Itu makan itu dipesan banyak, kemudian ujung-ujungnya nggak habis itu. Tapi untunglah kita itu kreatif ya, karena memang jarang ke restoran, barangkali akhirnya bisa dibungkus kan pulangnya gitu. Akhirnya kan nggak jadi mubazir. Tapi kan royal itu artinya memang mudah memberi, mudah mengeluarkan dan tidak berpikir panjang gitu, tidak hitung-hitung gitu ya. Kan orang yang royal itu begitu kan, nggak hitung-hitungan gitu. Dan dalam konotasi yang lain itu sangat jelek kan gitu ya. Tapi dalam konteks tadi pimpinan, tapi kalau cuma ngasih gajinya tepat waktu misalnya, kemudian ngasih tunjangan apa, itu nggak royal namanya. Itu memang udah kewajibannya. Tapi misalnya kamu nih sebagai karyawan difasilitasi misalnya kendaraan jemput pakai mobil ini misalnya kan, kantor, atau mungkin difasilitasi rumah dinas misalnya, itu bisa juga dengan eh, kebijakannya atau mungkin pembiayaan dari kantor dengan instruksinya ya dan segala macam, itu mungkin royal juga kan. Sebenarnya kan itu bukan menjadi kewajibannya atau mungkin bukan menjadi hak kita, tapi karena dia royal itu sehingga mudah memberikan sesuatu tanpa harus berpikir dua kali atau berpikir panjang gitu. Jadi gini teman-teman, konteks royal itu, ini kan masalah royal lagi ya. Eh, dalam Al-Quran disamakan dengan itu tadi, israf atau tabzir ya, tabzir, atau orang yang berlebih-lebih dalam Ah, menggunakan sesuatu. Nah, ah. jadi mungkin contoh pimpinan tadi mungkin dalam hal ini bisa dikatakan pengecualian lah ya, kalau bisa dikatakan seperti itu. Karena royalnya pimpinan itu kan harapannya dari karyawan-karyawan itu senang gitu ya. Yang bawahan itu kalau pimpinnya royal itu kan bagus gitu ya. Oke ya, jadi ini eh, sinonim aja sih sebenarnya ya. Tapi tidak terlalu bisa kita generalisir juga apa yang dimaksud royal tadi. Tapi kalau di Sumatera Barat, kamu bilang misalnya di kampung saya aja, kalau royal itu pertanda kalau ada istri yang sangat royal ya, itu berarti pertandanya bahwa istri itu boros gitu ya, tidak bisa mengatur keuangan. Itu saya dengar sering gitu. Kamu ini royal banget sih eh, apa dalam keuangan gitu. Arti dia tuh mudah dan boros dalam menggunakan anggaran rumah tangga gitu ya. Atau anggaran biaya rumah tangga atau belanja rumah tangga. Jadi tinggal perspektif mana dan pandangan mana yang kita lihat gitu. Ya, jadi nggak usah terlalu inilah kita dengan istilah royal itu kan penafsiran ya dari israf atau tabzir tadi. Kalau tabzir itu kan sia-sia. Seperti yang tadi, mohon maaf ya saya lanjutkan dulu. Seperti misalnya ngajak makanan, kemudian kemarin kan saya juga acara di hotel ya 2 hari itu di Mercury Hotel Ancol ya. Nah, ini saya sebutin aja. Itu kan kalau saya lihat ada sebagian orang eh, itu tadi tabzir, dia makan berlebihan sih, tapi yang lain nggak kedapatan. Ada nggak pernah nggak lihat seperti itu? Karena kan acara itu kan spesial ya, disediain kita makanannya itu dengan anggota yang sekian banyak orang, spesial juga tempat makannya, nggak sama dengan makan-makan di restoran hotelnya itu. Jadi saya lihat gini, nah ini termasuk juga itu yang dikatakan tabzir tadi sia-sia. Jadi artinya apa? Yaitu berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi ya, sehingga kelebihannya itu mengakibatkan orang lain tidak mendapatkan jatah kan gitu. Nah, ini yang dimaksudkan tadi tabzir tadi. Tabzir. Jadi agak beda sih. Israf itu berlebih-lebihan, tabzir itu mengakibatkan eh, apa namanya kesia-siaan, mubazir atau berlebih dan tidak bisa dimakan atau tidak bisa di ini lagi. Masa makan sisa orang kan gitu ya.
Dan itu saya lihat banyak kali gitu ya, orang-orang makan, terutama di hotel itu, mereka ambil banyak gitu ya, semuanya mau dimakan gitu ya. Ya kalau makan itu kan semuanya dikumpulin dulu satu meja itu. Tapi kalau udah kenyang kan yang lain nggak jadi kemakan itu. Padahal udah diambil, udah dicicipin. Hanya tidak mengukur dengan kemampuan dan kebutuhan gitu. Itu tadi need sama itu ya, utility, utility ya, utility itu. Oke, silakan ditanggapin. Nanti saya akan nimbrung lagi. Monggo. Mungkin Ustaz Salahuddin ini udah lihat-lihat nih, mantau-mantau. Makasih Ustaz. Ya, Intinya critical pointnya di kata berlebihan ya. Dan nah, tergantung sudut pandang kalimatnya. Misalnya ya. royal bersedekah, itu positif Ah, itu. iya betul. Iya Pak. Iya, iya, tinggal Ya. itu kata-kata itu tinggal tadi. Kalau orang royal bersedekah, royal terhadap anak yatim, dan ada juga sih bukan royal istri. Kalau di Padang itu royal, kalau istrinya royal berarti kan termasuk tadi pemborosan ya. Tapi kalau suami royal pada istri itu bagus juga dalam konotasi tempat lain kan gitu ya. Woi, itu royal banget Bagus dia sama Pak. istrinya tuh. Kan gitu. Nah, tapi nggak apa-apa royal sama istri itu, istri sendiri itu wajar. Yang parah itu kan royal sama istri orang lain. Itu nggak boleh Nah, kan. Iya, di ya, kantor suka traktir, dia teman kerjanya, koleganya, pas di rumah pelit-pelit, ah oh, nggak bener ya kan? Karena ada begitu, ya. Dan ada yang curhat juga itu, ya teman-teman kita ada begitu. Mana Ustadz gitu ya? Yang curhat ini ya, ininya lagi ke kita kan? Gimana ya Pak ya? Suami saya kan kalau gini, kalau saya minta jajan, ini kan udah dikasih bulan kemarin, nah kan gitu jadinya. Ya kan dikasih, udah dikasih di awal bulan masa sekarang belum pertengahan udah habis, nah kan gitu jadinya. Padahal di tempat lain di luar sana mereka setiap hari, mohon maaf nih ya, kadang-kadang makan di kafe, di restoran, di mana kan gitu ya. Sementara istrinya mungkin jarang diajak gitu seperti itu. Atau mungkin yang saya katakan tadi terlalu royal ya terhadap teman-teman. Nggak salah sih, nggak salah. Tapi ingat bahwa kita harus berimbang dan harus adil ya dalam memanfaatkan keuangan dan harta kita itu. Jangan sampai nanti porsi-porsi atau pos-pos yang seharusnya itu kita apa namanya lebih prioritaskan justru itu yang terabaikan gitu ya. Nah pulang-pulang karena duit udah habis ngamuk-ngamuk lagi ya kan gitu. Yang dapat omelan istri, yang dapat traktir makan ini orang gitu. Yang waktu bilah lah ya teman-teman, mohon maaf nih ya. Ya bukan maksud apa-apa tapi ini aja ya kita diskusi dan silakan ditanggapin. Nah, ini ada norma etika dalam konsumsi ya. Kayaknya ada di Iya sini. Ustadz. Udah ada di bawahnya kok Ustadz itu Hmm, antara perilaku dan konsumsi. ya. Ya, mengarahnya sih pada yang negatif sebetulnya Ustadz kalau dari penjelasan yang dicantumkan di sini. Ya, monggo. Yang lain barangkali. Hmm, jadi teman-teman ya, pada prinsipnya kan itu tadi ya, mana yang menjadi need dan mana yang jadi utility ya. Benar nggak tuh ya? Kebutuhan dan keinginan, keinginan dan kebutuhan harus seimbang. Kalau kita berbicara keinginan berarti itu kan lebih ke hawa nafsu sih ya, kepuasan gitu ya teman-teman ya. Benar ya? Tapi kalau misalnya kita bicara tentang kebutuhan, itu adalah sebagai fitrah manusia. Misalnya ada yang butuh kendaraan atau mobil misalnya. Itu satu, misalnya udah beli mobil satu. Ya taruhlah misalnya udah beli mobil satu Pajero misalnya ya. Udah itu udah merupakan fitrah manusia butuh terhadap satu kebutuhan yang urgent gitu ya. Kendaraan misalnya satu. Nah tapi ada juga
yang menjadi sebuah keinginan. Misalnya ada juga yang pengen beli tambah lagi mobil misalnya Alphard ya kan, tambah lagi mobil. Pokoknya ada aja gitu ya keinginan-keinginan eh, yang dia itu sebenarnya tidak butuh gitu terhadap itu gitu. Cuman hanya kepuasan saja teman-teman. Ya, kan terasa itu ya, beda rasanya ya ketika kita mendapatkan suatu keinginan, itu apa yang kita rasakan. Biasanya orang akan terasa lebih bersyukur gitu ya, kebutuhan ya. Tapi kalau keinginan itu, dia nggak pernah syukur-syukurnya. Dia akan selalu pengen nambah, pengen nambah lagi gitu. Itu masih syukur kalau misalnya barang ya. Tapi kalau istri gimana? Kan repot jadinya. Nggak pernah bersyukur dengan satu istri misalnya. Ya kan? Meskipun itu halal, tapi kan pada prinsipnya eh, kita harus mengutamakan yang namanya kebutuhan tadi. Dan teman-teman perlu dicatat ini bahwa keinginan itu tidak ada batasnya. Benar nggak tuh? Nggak ada batasnya. Nggak ada eh, apa ya? Nggak ada penghalangnya gitu. Artinya apa? Selagi pokoknya gini, udah dapat satu, dua, tiga, tiga, pokoknya seterusnya dan selanjutnya. Tapi kalau yang kebutuhan itu biasanya ya, kalau udah dapat yang diinginkan, ya udah dapat yang dibutuhkan itu udah alhamdulillah, udah situ aja gitu. Nah, itu juga yang saat ini saya rasakan gitu. Ya bagaimana sebuah kebutuhan itu yang menjadi apa namanya prioritas gitu ya sebagai fitrah manusia gitu ya. Tujuan kita kan kebutuhan itu untuk menutupi dari eh, perkara-perkara yang primer tadi, yang daruri tadi ya. Sementara keinginan itu kan menutupi dari sekunder atau tersier itu. Jadi keinginan itu memang sangat bertolak belakang sebenarnya dengan kebutuhan itu. Apa yang kita butuhkan eh, ini belum tentu semua yang kita inginkan itu semuanya kebutuhan kita gitu, teman-teman ya. Belum tentu. Misalnya apalagi eh, eh, apa namanya di akhir tahun ini banyak promo-promo gitu ya. Kemudian juga ada ini dan segala macamnya. Itu kan kadang-kadang sederhananya aja misalnya udah punya HP satu atau dua, tapi karena ngelihat ada promo di akhir tahun dan apa, akhirnya check out juga jadinya kan. Nah, misalnya padahal sebenarnya udah ada HP-nya, udah bagus, udah semacam. Tapi keinginan kita itu ya kadang-kadang menutupi ya dari kebutuhan itu. Seharusnya dengan adanya kebutuhan kita itu sudah tidak ada keinginan lagi. Karena udah kebutuhan kita udah terpenuhi gitu ya. Baiknya begitu teman-teman. Itulah karena itu ada ya saya setuju dengan norma etika dalam konsumsi ini perlu kita terapkan. Harus sesuai dengan Al-Qur'an tadi ya bahwa kita tidak boleh berlebih-lebihan. Kita bagus, ganteng, dandan gitu ya. Dan segala macam itu penampilan itu penting. Tapi kan yang berlebih-lebihan itu yang tidak boleh dalam Islam dan termasuk dalam ekonomi Islam. Nah, silakan. Ada lagi? Kalau enggak ini saya sedikit menjabarkan ini ada materi saya. Alhamdulillah hari ini dalam beberapa hari kemarin saya sudah merasa enakan lah ya. Udah sehat sih. Pusing-pusing biasa aja tinggal tinggal ini ya kondisi fisik perlu istirahat badan ya. Kalau untuk kepala alhamdulillah udah bisa dikatakan sehat, sembuh ya. Mudah-mudahan nggak balik lagi nanti sakitnya kayak kemarin itu. Ya. Jadi untuk itu saya bisa presentasi malam hari ini untuk menambahkan materinya. Silakan teman-teman, ada lagi? Boleh Yang ada lain lagi pada kalau kemana nih? ada yang Ya, mau nanya ya. Kalau nggak ya. ada mungkin boleh dilanjut sama kelompok Mas Judo kali ya. Oh iya, boleh kalau ada kelompok yang lain masih Iya, izin ini. izin stop share ya Pak ya. Oke, oke, baik. Terima kasih ya kepada kelompok Balista, Judit dan apa lagi tadi? Bagas, iya Raden Pak. ya, Raden. Raden Bagaskara sebelumnya terima kasih semua atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan kelompok yang berikutnya, sesi berikutnya. Kita Pak, closing dulu yang satunya. Ah, gimana? enggak Pak Ustadz. Tadi saya terus terang kami kelompok selanjutnya udah siap, cuma kaget aja, saya pikir malam ini cuma satu kelompok paparannya.
Ya, Terserah Ustadz kalau memang mau dua, saya kontak dulu teman-teman sebentar Ustadz. Kebetulan nih Permata juga ada, Mbak Dwi Murti juga ada. ya udah Gimana baiknya siapin aja. Ustadz? Papa siapin aja untuk malam Baik hari ini. Ustadz. Baik Yang penting Ustadz. Sebentar, materinya sebentar. udah ada. Kalau nggak ada ya kita tunda aja gitu. Materi sudah ada Ustadz, tapi cuma kesiapannya kayaknya. Silakan. Silakan Itu. disiapin aja sampai Sebentar santai. Ustadz.